untuk mengikuti presentasi rencana tindak lanjut dari Bapak Andi Erwin Marsal SPD sebagai guru olahraga. Presentasi ini dilakukan dalam rangka mengikuti kegiatan pelatihan namanya PKG PJOK. Jadi presentasi ini merupakan salah satu kewajiban peserta untuk menyelesaikan pelatihan ini. Jadi kepada Bapak Dirwin, saya persilakan dengan hormat untuk memaparkan presentasi ini. Silakan, dan mungkin Bapak Ibu bisa mencermati sampai nanti ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, dan dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakasek, Pak Amir. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya yang telah memberikan ruang untuk mempresentasikan hasil dari kegiatan selama kurang lebih 3 bulan, dan ini adalah kegiatan akhir rencana tindak lanjut yang harus saya sebagai peserta untuk mengembangkan program di sekolah. Langsung saja untuk mempersingkat waktu. Di sini di rencana di RTL ini saya merencanakan sebuah program dengan meningkatkan kebugaran jasmani melalui permainan tradisional. Kenapa? Kita ketahui bersama bahwa permainan-permainan tradisional ini sudah jarang muncul di permukaan karena seiring perkembangannya zaman, terutama ada anak-anak kita sudah dipengaruhi oleh gadget dan lingkungan sekitarnya, sehingga game-game online itu yang muncul di masa-masa sekarang. Nah, kenapa ini penting yang saya angkat? Karena setidaknya dengan mengangkat permainan tradisional, kita juga sebagai guru olahraga dapat meningkatkan kemampuan peserta didik untuk dari segi kebugaran jasmani. Nah, pendahuluan di sini di 1.1 ada latar belakang yang saya sempat tuliskan. Di SMP Negeri 35 Makassar, terletak di sisi utara kota Makassar, tepatnya di Kecamatan Biringkanaya, yang memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang cukup memadai, seperti lapangan serbaguna dalam menunjang pembelajaran kegiatan olahraga. Ruang kelas, alhamdulillah di ruang-ruang kelas kita ini cukup bersih dan nyaman untuk kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Kemudian secara umum SMP 35 ini memiliki beberapa kegiatan ekskul, di mana kegiatan ekskul ini menggambarkan bahwa secara keseluruhan peserta didik kita mampu dalam mengembangkan potensi pendidikan geraknya. Artinya semua peserta didik terlibat aktif dalam kegiatan ekskul ini. Itu menandakan bahwa peserta didik kita ada kemauan untuk mengembangkan diri, terutama di pendidikan geraknya. Nah, tujuan program, saya mempunyai visi membangun generasi sehat, tangguh, dan berkarakter melalui integrasi olahraga modern dan pelestarian permainan tradisional sebagai warisan budaya bangsa. Tujuan peserta didik mendapat wawasan yang luas melalui permainan tradisional dan budaya daerah yang sangat kaya dan beragam. Kedua, peserta didik lebih mencintai tradisi budaya lokal melalui permainan tradisional dengan mengintegrasikan sikap gotong royong kerjasama dalam bermain. Tiga, peserta didik memiliki kebugaran jasmani yang baik melalui permainan tradisional. Oke, capaian dan langkah-langkah.
Aktivitas gerak dalam kebugaran peserta didik meningkat melalui integrasi pengenalan permainan tradisional. Peserta didik percaya diri dan termotivasi setelah berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Peserta didik dapat menemukan gagasan dan ide kreasi dalam permainan tradisional. Langkah-langkah dimulai persiapan, penentuan pemilihan permainan tradisional, latihan, pelaksanaan, evaluasi, dan survei penilaian. Yang ketiga, hasil yang diharapkan pada pembelajaran permainan tradisional selama 30 hari ke depan. Jadi saya mulai merancang 30 hari ke depan ini, startnya pada saat nanti kegiatan ini saya merancang untuk kegiatan Porseninya nanti setelah akhir semester, seperti itu. Lanjut Pak. Struktur program mitra dalam komunitas belajar. Jadi dalam hal ini saya berupaya bermitra dengan komunitas belajar yang di sekolah internal. Dari skala program ditujukan ke semua peserta didik 7, 8, dan 9 usia 13 sampai 15 tahun. Dengan jumlah 240 peserta didik perwakilan tiap kelas. Ruang pelaksanaan itu lapangan serbaguna sekolah dan panggung sekolah. Kemudian mitra dalam komunitas belajar berkolaborasi kepada teman-teman yang serumpun dalam pengembangan pendidikan gerak, yaitu guru PJOK itu sendiri dan guru-guru wali kelas. Adapun nanti jika berkembang, mudah-mudahan bisa ikut mata pelajaran yang lain. Waktu kegiatan, melakukan kegiatan ini pada saat semester nanti. Porseninya, Pak. Kapasitas yang dimiliki kelas dan sekolah. Di sini ada sumber daya yang dimiliki sekolah. Tentu dari aset yang ada, yang pertama ada lapangan, kemudian alat yang digunakan, alat seadanya. Kemudian seterusnya aset modal manusia yang meliputi, di mana aset modal manusia ini terdiri dari guru, tata usaha, dan peserta didik itu sendiri. Rencana dan evaluasi. Di sini ada lini masa evaluasi. Yang pertama, poin pertama, mengumpulkan informasi peserta didik, guru, masyarakat sekitar, atau komunitas belajar yang dapat berpartisipasi untuk pelaksanaan program. Kemudian alat pengumpulan data berupa kuesioner, wawancara, dan refleksi peserta didik. Kemudian menggunakan umpan balik untuk perbaikan program yang akan datang. Jadi setelah kita evaluasi, kita ada umpan balik atau masukan-masukan yang perlu memang istilahnya dilakukan dalam perbaikan untuk kesempurnaan. Oke, di sini kemungkinan tantangan. Di sini saya memuat ada 3 poin. Yang pertama, tantangan 1 itu mungkin karena akses untuk kegiatan permainan tradisional di sekolah, ini peserta didik kurang, karena dalam hal ini peserta didik sudah melupakan atau jarang beraktivitas dengan permainan tradisional. Jadi solusinya mungkin dalam hal teknisnya ini, aturan-aturan itu mungkin saya sederhanakan hingga peserta didik itu dapat melakukan kegiatan ini dengan baik. Kemudian yang kedua, peserta didik yang kurang tertarik terhadap permainan tradisional. Nah, yang ketiga, tantangan ketiga, mungkin dalam hal ini keterbatasan waktu yang dimiliki. Oke, terima kasih. Itu hasil dari program yang saya rancang. Alangkah senang hati ini jika Bapak Ibu memberikan masukan atau saran apa-apa yang perlu saya kembangkan dalam program ini.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian apa yang ada disampaikan oleh Bapak Dirjen Misal. Saya harap dulu mungkin ada yang mau memberikan masukan untuk memperkuat apa yang sudah dibahas oleh Pak Dik. Pertama mungkin dari Pak Hadik sebagai olahraga, dan nanti yang kedua Ana sebagai antropolog. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan. Menurut saya di poin ya kemungkinan tantangan. Jadi ada 3 di sini tantangannya saya lihat. Mungkin ada 1 yang bisa ditambahkan di situ, Pak. Jadi kalau bisa kasih tantangan 4 lah maksud saya. Iya. Ditambah. Iya. Ya. Di mana tantangan keempat ini, kalau dilihat dia keadaan di sekolah kita, itu faktor keamanan yang paling utama menurut saya. Karena di lapangan bukan cuma ada beberapa kelas, tapi kita ini ada beberapa mobil, sehingga di dalam lapangan tersebut itu kadang situasinya sangat padat. Bahkan apabila juga ada mata pelajaran yang gunakan lapangan sebagian itu, saya yakin sangat padat sekali. Jadi mungkin tantangan keempat ini mungkin kita bisa pecahkan bersama, dan usulan saya faktor keutamaan itu adalah keamanan, ya, di mana arah lemparan bolanya ini kalau bisa, kalau menurut saya saran Iya. diberi semacam pengaman, jaring lah. Bisa lewati atapnya sekolah. Kalau di atap sekolah Pak mungkin ya Iya. jangkau. Iya. Kalau di Amerika enggak. Betul. Iya. Iya. Ya, kedua juga itu kan di samping lokasi kita itu ada BK, ada kelas yang menggunakan kaca itu. Namanya apa? Iya. Sirkulasi udara menggunakan Iya. kaca. Jadi setidaknya Betul. mungkin di situ usulan kalau bisa Iya. mungkin pasti ya, mungkin itu Pak. Dan saya juga siap untuk mendampingi Pak Erwin. Oke, siap. Ya, hal tersebut. Baik. Dan saya yakin Pak Halim juga setuju. Kira-kira begitu Pak. Ya, bukan berikutnya dari Ana sebagai antropolog Iya. di Institut Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saran bisa saya sampaikan Pak, caranya untuk siswa lebih menarik lagi cara penyampaian dan konsep sosialisasi ini ke siswa mungkin bisa lebih diedukasi supaya siswa lebih tertarik lagi, lebih kolaborasikan antara yang modern sama yang Iya. budaya dan tradisional. Bisa Oke, terima kasih. Seperti mengumpul sama Jom. Ya, terakhir mungkin ya dari saya. Iya. Saya yang pertama sebenarnya saran kalau bisa setiap tim yang bertanding itu kalau bisa beda kostumnya. Kalau orang kadang berlari lalu lawan supaya lebih menarik juga ke penonton. Kan dari jauh bisa dilihat bahwasannya lawan ini kostumnya beda antar tim. Kemudian yang kedua, kalau perlu juga dibuat simulasi kelompok yang berbeda. Misalnya ada kelompok pertama main dulu laki-laki campur perempuan untuk lawan. Iya. Setelah itu dicoba lagi kelompok yang baru laki-laki lawan perempuan. Maksudnya Iya. coba yang mana dari situ nanti kita bisa mengambil kesimpulan yang mana lebih menarik bagi siswa. Apakah ketika dia bercampur atau ketika dia bersama dengan sesama jenis kelaminnya. Kan bisa saja Iya. motivasi Iya, yang berbeda betul. ketika dilakukan mencoba seperti itu. Nah, saya kira itu yang dari saya. Oke. Dan saya juga sangat setuju mengapresiasi kalau mengangkat hal-hal yang berbau tradisional itu dimasukkan atau disisipkan ke dalam pembelajaran termasuk olahraga.
permainan tradisional. Karena salah satu kelebihan dari permainan tradisional ini adalah aktivitas fisiknya. Iya. Makanya orang dulu kan dia fisiknya kecil, Iya. dimensi tubuhnya kecil, tapi dia jarang sakit. Kemudian dia bugar dan nafasnya panjang. Ya. Tidak ada sekarang. Karena kebanyakan olahraganya adalah olahraga otak, seperti game, aktivitas fisiknya kurang, misalnya di sini rata-rata lemah. Iya. Kalau tidak dibandingin olahraga penting, sekira itu dari saya tadi. Oh, iya. Oke, terima kasih atas masukan, saran luar biasa Bapak Ibu semua. Saya menanggapi dari Pak Baktiar dulu terkait masalah keamanan. Memang betul Pak, karena kita pengalaman pada saat praktik, tiba-tiba kita sementara praktik ada yang melintas. Nah boleh begitu maksudnya Pak Di. Jadi ya mudah-mudahan dalam hal ini kita bisa mencarikan solusinya, bagaimana baiknya, karena baik dalam segi pembelajaran atau kegiatan ini nanti ketika kita praktik kemudian lapangan tidak kondusif, berarti itu juga salah satu hal yang menjadi bisa-bisa rencana yang kita rencanakan matang ini bisa tidak maksimal. Yang kedua, masalah mengenai lemparan, atau kami ada tadi di poin Pak untuk mengatur teknisnya bagaimana menyederhanakan aturan-aturan mainnya. Mengingat ini kalau Pak Amir tadi mengatakan kita campur laki-laki dan sudah Pak, sudah saya uji coba memang. Cuma memang dalam pembelajaran PKG-PJOK itu Pak harus memang seperti itu, kesetaraan. Iya, tidak boleh dipisahkan Pa dan Pi, kesetaraan. Jadi masing-masing peserta didik ini diberikan kesempatan untuk memilih kelompoknya. Jadi betul, tapi kalau perempuan, sebagaimana kita ketahui, tenaga atau fisik perempuan dalam kegiatan seperti lempar-melempar ini itu kalah. Jadi laki-laki targetnya kita, kalau misalnya laki-laki, dia itu laki-laki itu sasarannya itu kalau dia melempar lutut ke bawah. Jadi itu sasaran tembaknya. Tapi kalau perempuan dia bisa melempar pinggang ke bawah supaya lebih, artinya kan menghindari yang namanya bisa kena perut kah, kepala atau bagaimana begitu. Iya seperti itu. Dari Ibu terima kasih, sarannya luar biasa. Kita coba nanti kemas dari segi modern Bu Di, seperti itu. Iya terima kasih. Mungkin itu saja Pak dari saya. Terima kasih atas masukannya. Ya, demikian.